Buku Alfa dan Omega jilid 6 pasal 60 dengan judul Undang-Undang Kerajaan yang Baru. Hari Raya Paskah sudah dekat dan sekali lagi Yesus kembali ke Yerusalem. Dalam hatinya terdapatlah damai karena adanya keesaan yang sempurna dengan kehendak Bapa. Dan dengan langkah yang penuh keinginan, ia menuju ke tempat korban. Tetapi suatu perasaan terpendam, kesangsian dan ketakutan menimpa murid-murid. Juru selamat berjalan di depan murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Kristus memanggil ke-12 murid kepadanya, dan dengan tegas lebih daripada biasanya, ia memberitahukan kepada mereka tentang pengkhianatan terhadapnya serta penderitaannya. Ia berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka memukul serta membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bukankah belum berapa lama berselang mereka telah memasyurkan di mana-mana kerajaan surga sudah dekat? Bukankah Kristus sendiri menjanjikan bahwa banyak orang akan duduk dengan Abraham dan Ishak dan Yakub dalam kerajaan Allah? Bukankah ia telah menjanjikan bahwa semua orang yang telah meninggalkan segala sesuatu karena namanya akan mendapat 100 kali lipat dalam hidup ini, dan sebagian dalam kerajaannya? Dan bukankah ia telah memberikan kepada ke-12 muridnya suatu janji istimewa tentang kedudukan tinggi yang penuh kehormatan dalam kerajaannya, duduk di takhta menghakimi ke-12 suku bangsa Israel? Sekarang pun ia telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang ditulis oleh nabi-nabi mengenai dia akan digenapi. Dan bukankah nabi-nabi telah menubuatkan kemuliaan pemerintahan Mesias? Oleh adanya buah pikiran ini, perkataannya mengenai pengkhianatan terhadapnya, aniaya, dan kematian tampaknya samar-samar dan kabur. Kesulitan apapun yang menghalanginya, mereka percaya bahwa kerajaan itu segera akan didirikan. Yohanes anak Zebedeus adalah seorang dari 2 murid yang pertama-tama telah mengikut Yesus. Ia dan saudaranya Yakobus tergolong di antara rombongan pertama yang telah meninggalkan semuanya untuk bekerja baginya. Dengan senang hati mereka telah meninggalkan rumah dan sahabat-sahabat supaya mereka dapat bersama-sama dengan dia. Mereka telah berjalan dan bercakap-cakap dengan dia. Mereka telah bersama-sama dengan dia dalam keadaan terasing di rumah dan dalam perhimpunan orang banyak. Ia telah meneduhkan rasa takut mereka, meluputkan mereka dari bahaya, meringankan penderitaan mereka, menghiburkan kesusahan mereka, dan dengan kesabaran dan kelemah lembutan telah mengajar mereka, sampai hati mereka tampaknya dihubungkan dengan hatinya, dan dalam kasih yang berapi-api mereka ingin lebih dekat kepadanya dalam kerajaannya.
Pada setiap kesempatan yang diperoleh, Yohanes mengambil tempatnya di samping juru selamat, dan Yakobus ingin dihormati dengan hubungan yang sedekat-dekatnya dengan dia. Ibu mereka adalah seorang pengikut Kristus dan telah memberikan kepadanya hartanya dengan limpahnya. Dengan kasih seorang ibu serta dengan cita-cita untuk anak-anaknya mengingini tempat yang paling terhormat bagi mereka dalam kerajaan yang baru. Untuk maksud ini, ia mengajak mereka untuk mengajukan permohonan. Ibu itu datang bersama anak-anaknya kepada Yesus, meminta agar ia mau mengabulkan permohonan mereka yang sangat mereka harapkan. "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" tanyanya. Ibu itu menjawab, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Yesus bersikap lemah lembut kepada mereka, tidak menempelak sifat mementingkan diri dalam mencari keunggulan melebihi saudara-saudara mereka. Ia membaca hati mereka. Ia mengetahui dalamnya kasih mereka kepadanya. Kasih mereka bukan hanya sekedar kasih sayang manusia, meskipun dinajiskan dengan saluran kemanusiaan yang duniawi. Kasih itu meluap dari pancaran kasih penebusannya sendiri. Ia tidak mau memarahi, melainkan menguatkan dan menyucikan. Ia berkata, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Mereka teringat perkataannya yang penuh rahasia itu, yang menunjuk kepada ujian dan penderitaan. Namun menjawab dengan penuh keyakinan boleh. Mereka menganggap suatu kehormatan tertinggi untuk membuktikan kesetiaan mereka oleh turut mengambil bagian dari segala sesuatu yang akan menimpa Tuhannya. "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang akan kuterima," katanya. Di hadapannya sebuah salib gantinya takhta. Dua penjahat menemani dia di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Yohanes dan Yakobus harus turut mendapat bagian dengan guru mereka dalam penderitaan. Yang satu ialah yang pertama-tama binasa dengan pedang di antara saudara-saudara. Yang lain lagi, yang paling lama dari semuanya, menanggung kerja berat dan celaan dan aniaya. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Dalam kerajaan Allah, kedudukan bukan didapat melalui sistem pilih kasih. Kedudukan tidak dicari atau diterima secara dianugerahkan sewenang-wenang. Kedudukan itu adalah hasil tabiat. Mahkota dan takhta merupakan tanda suatu syarat yang dicapai. Hal itu menandakan penaklukan diri sendiri dengan perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Lama sesudah itu, ketika murid itu sudah dibawa ke dalam simpati dengan Kristus melalui persekutuan penderitaannya, Tuhan menyatakan kepada Yohanes apa yang menjadi syarat dekatnya kerajaannya. "Barang siapa yang menang," kata Kristus, "ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku,
sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku dan namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 21. Rasul Paulus menulis, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Orang yang akan berdiri paling dekat dengan Kristus ialah orang yang selama di dunia ini telah minum paling banyak dari roh kasih-Nya yang mengorbankan diri. Kasih yang tidak memegahkan dirinya, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang. Kasih yang menggerakkan murid itu, sebagaimana kasih itu menggerakkan Tuhan kita, memberikan semuanya, hidup dan bekerja dan berkorban sampai kepada kematian sekalipun, untuk menyelamatkan umat manusia. Roh ini sudah ditunjukkan dalam kehidupan Rasul Paulus. Ia berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena hidupnya menyatakan Kristus kepada manusia, dan mati adalah keuntungan." Keuntungan bagi Kristus. Kematian itu sendiri akan menunjukkan kuasa anugerah-Nya dan mengumpulkan jiwa-jiwa kepadanya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Katanya, baik oleh hidup maupun oleh kematian. Ketika ke-10 murid mendengar permohonan Yakobus dan Yohanes, mereka merasa sangat tidak senang. Justru tempat yang paling tinggi dalam kerajaan inilah yang sedang dicari oleh mereka masing-masing bagi diri sendiri. Dan mereka marah karena kedua murid itu tampaknya telah mendapat kedudukan yang lebih daripada mereka semuanya. Sekali lagi pertikaian tentang siapa seharusnya yang terbesar tampaknya akan timbul kembali ketika Yesus yang memanggil mereka kepadanya mengatakan kepada murid-murid yang marah, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Dalam kerajaan-kerajaan duniawi, kedudukan berarti membesarkan diri. Rakyat harus ada demi kepentingan golongan-golongan yang memerintah. Pengaruh kekayaan, pendidikan merupakan banyak ikhtiar yang digunakan untuk menguasai rakyat jelata agar menguntungkan para pemimpin. Golongan-golongan yang lebih tinggi harus memikirkan, memutuskan, menikmati dan memerintah yang lebih rendah harus mentaati dan melayani. Sebagaimana halnya dengan segala perkara yang lain.
agama merupakan persoalan kekuasaan. Rakyat jelata diharapkan percaya dan menjalankan sama seperti petunjuk atasannya. Hak manusia sebagai manusia berpikir dan bertindak bagi dirinya sendiri sama sekali tidaklah diakui. Kristus sedang mendirikan sebuah kerajaan di atas prinsip-prinsip yang berbeda. Ia memanggil manusia bukannya kepada kekuasaan, melainkan kepada pelayanan. Orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang lemah. Kuasa, kedudukan, talenta, pendidikan memberi para pemiliknya kewajiban yang lebih besar untuk melayani sesamanya manusia. Kepada murid-murid Kristus yang paling rendah sekalipun dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di antara murid-muridnya, Kristus menjadi seorang penjaga dalam segala pengertian, seorang penanggung beban. Ia turut merasai kemiskinan mereka. Ia mempraktikkan penyangkalan diri untuk kepentingan mereka. Ia berjalan di hadapan mereka untuk melicinkan tempat-tempat yang lebih sulit, dan tidak lama kemudian ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan memberikan nyawanya. Prinsip dasar yang digunakan oleh Kristus dalam bertindak ialah untuk menggerakkan anggota-anggota sidang yang menjadi tubuhnya. Rencana dan dasar keselamatan ialah kasih. Dalam kerajaan Kristus, orang-orang yang terbesar mengikuti teladan yang telah diberikannya dan bertindak sebagai gembala-gembala kawanan dombanya. Perkataan Paulus menyatakan keluhuran dan kehormatan sejati dari kehidupan Kristen. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka selamat. Dalam hal kata hati, jiwa itu harus dibiarkan dalam keadaan tidak terkekang. Tidak seorang pun harus mengendalikan pikiran orang lain, menghakimi bagi orang lain atau menentukan kewajibannya. Allah memberi setiap jiwa kebebasan untuk berpikir serta mengikuti keyakinannya sendiri. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tidak seorang pun berhak mencampurkan kepribadiannya sendiri dengan kepribadian orang lain. Dalam segala perkara yang menyangkut prinsip, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Dalam kerajaan Kristus tidak ada penindasan kaum ningrat, tidak ada paksaan untuk budi pekerti. Malaikat-malaikat surga tidak datang ke dunia untuk memerintah dan untuk memaksakan penghormatan, melainkan sebagai pesuruh kemurahan untuk bekerja sama dengan manusia dalam mengangkat derajat manusia. Prinsip-prinsip dan perkataan dalam ajaran juru selamat, dalam keindahan
ilahinya diingat baik-baik oleh murid-murid yang kekasih. Sampai pada masa hidupnya yang terakhir, beban kesaksian Yohanes kepada sidang-sidang ialah sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Inilah roh yang memenuhi jemaat yang mula-mula. Sesudah kecurahan Roh Kudus, kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Sebab itu, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.